Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kerasa bahwa udah hampir 2 bulan kita semua di rumah. Mudah-mudahan semua ini memberikan pelajaran. Pasti gak mudah buat semua pihak, tapi sesuai janjinya, di balik kesulitan itu selalu ada hikmah dan kemudahan. Kalau saya bayangin misalnya jadi pemimpin negeri itu kan berat banget. 270 juta mesti terus makan. Walaupun sebagian kecil aman lah untuk makan, mungkin hanya pusing usahanya. Yang banyak itu walaupun biasanya aman-aman aja, saat ini boleh jadi tidak aman dan tidak merasa aman juga, sehingga banyak hal yang mereka rasakan bisa terjadi. Entah usahanya berubah menjadi negatif, kemudian juga nggak jalan lagi, mungkin bukan hanya sekedar mengalami kerugian. Tetapi di sisi yang lain juga pasti ini kan harus dijaga gimana makannya masyarakat. Artinya bukan hanya soal ekonomi dan uang, transaksi dan distribusinya saja, tapi produksi itu sendiri perlu dijaga. Petani, manufaktur itu pasti tidak mudah juga, dan itu pasti di luar dari gugus tugas COVID ini. Ada seperangkat pejabat-pejabat yang sedang bekerja keras juga untuk itu. Kemudian di sisi lain seperti begini, karena ini namanya demokrasi, tidak mungkin juga tidak ada tarik-tarikan. Pasti ada juga yang ingin gimana caranya menyandera pemimpin tertinggi supaya programnya jalan, supaya dapat uang lebih banyak atau dapat keleluasaan macam-macam. Itu juga pasti nggak mudah, menekan, berat. Itu kan maklum, demokrasi kan kelompok-kelompok komunitas dan perangkatnya. Jadi itu sendiri juga tidak mudah. Tapi kembali ke akar bangsa ini, di mana solidaritas itu penting gitu kan, dan itu ada di sini. Mudah-mudahan ini bisa jadi kekuatan yang luar biasa buat negeri ini. Juga tidak terasa juga banyak yang bagiin masker, bagiin nasi, walaupun ada juga yang mungkin karena sekarang di mana-mana ada rawon setan, sambal setan. Nah, kemarin ada yang ngetes, misalnya kan kalau nasi kucing tuh dianggap biasa, nasi anjing rame. Walaupun ya kita nggak ngerti lah itu bercanda serius gitu kan, atau cuman menyatakan lebih besar daripada nasi kucing, lebih banyak gitu kan. Tapi intinya canda, kemudian sungguh-sungguh serius, orang marah dan lain-lain campur aduk. Karena kalau bicara vaksin COVID, beberapa negara itu baru nyebut September. Itu pasti juga bagian daripada pemberian harapan gitu kan, supaya orang tetap semangat nanti September. Tapi kembali ke kita, saya juga baca misalnya kemarin ada BPOM seakan-akan nolak lembaga untuk melakukan penelitian itu. Pasti BPOM punya alasan juga. Tapi kalau lihat begini, jangan sampai nanti ini bagian daripada peluang negeri ini untuk tidak menciptakan obat untuk COVID ini. Akibatnya impor, dan impor artinya uang keluar. Alangkah baiknya misalnya di Indonesia ini justru bisa punya obat sendiri, sehingga tadi itu kembali ke dibalik kesulitan itu insya Allah ada kemudahan, dan kemudahan itu ada hikmah. Ini terjadi, jadi semua pihak harusnya mendorong supaya muncul di negeri ini sebetulnya obat, vaksin, selain yang imunitas gitu kan. Karena untuk urusan COVID ini juga misalnya orang mulai muncul setelah data dianggap makin baik gitu kan, makin rapi, positifnya pasien itu
tergantung dari jumlah reagen yang ada gitu. Tapi kan itu omongan masyarakat, belum tentu benar gitu kan. Nanti kita terus lihat-lihat sama-sama lah. Tapi intinya sebetulnya mudah-mudahan setelah 2 bulan ini kondisinya untuk DKI khususnya mulai makin turun terus gitu kan, turun terus. Nah, kalau dilihat ceritaan barusan yang ngalor ngidul itu, mari kita lihat. Jadi intinya adalah kan gimana caranya yang sakit cepat sembuh, jangan nambah lagi pasien positif, kemudian secara ekonomi negeri ini bisa segera melesat kembali. Nah, persoalan yang harus kita sama-sama jaga itu secara positif, jangan sampai terjadi kejadian di mana gara-gara COVID ini tidak terkendali, justru rusaknya itu bukan hanya di orang meninggal atau orang sakit yang diindikasikan juga berdasarkan sumber-sumber yang nggak begitu jelas. Satu orangnya bisa nelen sampai 500 juta biaya pengobatannya gitu kan. Jadi bukan hanya itu gitu kan, tapi dampaknya ini kan ekonominya bisa sekarang udah kelihatan mungkin tinggal 30% produksi dunia atau transaksi dunia saat ini mungkin gitu kan, karena beberapa ditutup, tapi beberapa negara akan mulai ngebuka lagi. Nah, balik ke Indonesia ini sebenarnya DKI ini mudah-mudahan segera lepas. Kemudian daerah lain karena lebih luas, kemudian juga punya kearifan lokal, kearifan adat, dan ketangguhan masyarakat lokal, mudah-mudahan ini juga segera stop. Nah, kalau ini segera stop, insya Allah kita akan segera kembali lagi bisa memacu berbagai hal untuk tumbuh. Nah, tumbuh ini itu yang tidak boleh terjadi itu justru ketika pertumbuhan mulai terjadi saling jegal. Jadi sekarang alangkah baiknya pemerintah justru sebagian lagi yang tadi lagi nyiapin gimana supaya damage kerusakannya itu terkontrol tidak luar biasa, tapi sebagian lagi insya Allah dan pasti juga sedang berjalan itu mempersiapkan dari sektor-sektor mana Indonesia ini bisa melesat, sehingga ya kerusakan pasti ada, kerepotan pasti terjadi, masalah juga pasti banyak muncul, tapi kita nggak boleh kejerat ke situ, kita mesti positif. Nah, maksud saya kembali ke pemimpin tertinggi ini insya Allah tetap tenang, tetap melihat ini semua, dan tetap bisa menggerakkan ini semua. Jadi semua hal yang muncul itu adalah bagian dari dinamika bangsa ini. Dan yang paling penting juga semua dikonsolidasi untuk menyelesaikan krisis. Jadi kalaupun 2020 ini banyak pilkada gitu kan, nggak pantas lah kalau bantuan sosial dari Kemensos kemudian juga dibungkus sama kandidat yang kebetulan sekarang duduk di pemerintahan, dibagiin, atau juga dibagiin bantuan sosial itu ke wilayah-wilayah dan orang-orang atau kelompok-kelompok yang akan mendukungnya. Itu nggak baik. Apalagi misalnya udah ada perpu yang mencegah hal-hal begini di pembagian keuangan ini di era sekarang ini bebas dari korupsi, artinya dilindungi gitu kan pejabatnya. Itu kan pasti niatnya sih baik gitu kan, karena memang mendesak harus cepat karena nyelamatin nyawa. Tapi di satu sisi ini sekarang di lapangan sudah mulai kebaca hal-hal seperti ini. Nah, mudah-mudahan artinya semua pihak sekarang justru fokus, yuk kita sama-sama nyelamatin. Nah, kembali ke pemimpin tertinggi tadi, mudah-mudahan udah makin melihat nih apa yang masih bergerak ke arah negatif yang perlu segera diberesin, dan mana-mana yang sebenarnya udah positif dan bisa digenjot lagi untuk kehidupan yang lebih baru. Masalah belum selesai, jumlah positif pun masih naik turun, yang sakit masih banyak, walau alhamdulillah kita bersyukur yang sembuh makin banyak. Nah, insya Allah yang meninggal tidak terjadi lagi, terjadi pun sangat sedikit. Kemudian kita menemukan obat dan kita siap-siap harus bisa melesat. Nah, itu langkah manusia. Jangan lupa doa terus. Bismillahirrohmanirrohim buat orang muslim gitu kan. Tawakkaltu 'alallah la wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bismillahirrohmanirrohim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi taglil wa arsala alaihim thayran ababil tarmihim bizarrajim yasji fajalhum kadhum mapus.
semua doa itu kita panjatkan karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin semua ini terjadi kalau bukan juga ada izinnya. Dan kita harus melihat bahwa semua ini adalah sebetulnya untuk peringatan dan supaya kita semua memperbaiki diri. Jadi jangan frustasi, jangan juga habis, harus tetap siap ada punya energi dan tetap siap punya semangat. Begitu seluruh bangsa Indonesia, mudah-mudahan tetap semangat, mudah-mudahan tetap sabar, mudah-mudahan tetap ikhlas. Insya Allah selalu akan ada jalan ya. Jadi sekarang dengan keluarga, manfaatkan waktu dengan keluarga untuk menumbuhkan kasih sayang di antara keluarga, saling pengertian, menyayangi anak-anak, kemudian juga insya Allah rezeki itu kan Allah jagain ya, sepanjang kita berhati-hati, sepanjang kita menggunakannya secukupnya. Insya Allah kita seluruh bangsa ini selamat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.